Sejauh ini sih Pichel udah beberapa kali nih bahas mikrofon baik yang wireless mikrofon ataupun ada juga yang langsung gabung di dalam headset. Oleh karena itu Pichel sebenarnya kali ini tuh kebetulan memiliki kesempatan buat nyoba review sebuah mikrofon dari brand Vivin yang ditujukan buat kita yang mungkin mau coba jadi konten kreator seperti kayak YouTuber, bikin gaming channel, atau mungkin buat live streaming ataupun podcast. Nah, oleh karena itu kita akan coba lihat seperti apa barangnya ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel sampaikan sebelumnya bahwa kita akan bahas sebuah mikrofon dari Vivin, yaitu Ampli Rocket K651 USB Dynamic Microphone. Device ini secara fungsi ya mungkin layaknya mikrofon pada umumnya, tapi dengan adanya fitur-fitur tambahan lainnya menjadikan opsi tersendiri lah buat kita yang sedang cari mikrofon sekarang ini. Seperti biasa dalam review kali ini kita akan membahas berbagai hal mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain produk, kualitas suara, dan juga pengalaman Pichel sejauh ini terkait dengan produk ini. Jadi yuk kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Nah, untuk pertama kali nanti kita akan fokus pada kotak penjualannya yang dimana ini berbentuk persegi panjang dan terbuat dari karton dan memiliki dominasi warna hitam. Karton ini sendiri sih memang nggak datang dengan kondisi yang udah terlalu bagus gitu ya. Maksudnya kondisinya udah agak-agak mengkhawatirkan lah. Dan juga ditemukan beberapa penyok-penyok di beberapa sisinya. Kemudian kalau kita coba fokus ke bagian-bagian dari kotak penjualannya, nanti mulai dari bagian paling depan, akan langsung tuh kelihatan penampakan produknya dengan jelas dan memang kelihatan seperti biru hijau nih seperti kayak bagian dari belakang roketnya. Masih di depannya juga nanti akan ada ditemani dengan beberapa hal seperti contohnya logo Vivin, nama modelnya itu Ampli Rocket Podcasting Microphone, logo RGB di kiri bawah dan beberapa fitur unggulannya di sebelah kanan bawah. Sedangkan untuk sisi kiri dan kanan nanti hanya akan ada tulisan Vivin berwarna putih di sebelah kiri dan ada juga informasi terkait dengan produk ini di bagian sisi sebelah kanan. Selebihnya sih untuk sisi atas kotak nanti kita akan menemukan apa-apa aja dalam isi paket penjualannya, dan baru di bagian belakang lah terdapat penampakan yang gak jauh berbeda sama yang ada di depan. Palingan di sini-sini itu ada tambahan seperti contohnya spesifikasi dan fitur dari mikrofonnya yang Pichel sebenarnya akan bahas lebih lanjut di bagian terpisah. Nah, setelah bahas kotaknya, mending kita akan langsung terjun ke dalam isi paket penjualannya. Di mana sama seperti yang ada di bagian atas kotaknya tadi, maka kita akan menemukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, satu dynamic microphone, satu desktop boom arm, satu buah adaptor berwarna gold, satu buah metal ring, satu unit akan desk clamp, satu unit kabel USB Type-C ke Type-A sepanjang 2,5 meter untuk mikrofon dengan label berwarna merah, satu unit kabel USB Type-C ke Type-A sepanjang 2,5 meter untuk shock mount dengan label berwarna biru, satu unit shock mount, dan kertas manualnya. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Tergolong cukup lengkap dan langsung straight to the point. Beralih langsung ke bagian desainnya, mic ini sendiri tuh memang secara tampilan mirip banget dengan mikrofon pada umumnya. Dengan balutan warna hitam doff, begitu menambah unsur elegan lah dari mikrofon ini. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga tetap banyak sidik jari ya, oleh karena biasanya warna hitam-hitam begini tuh gampang banget lah nangkep sidik jari di bodinya. Walaupun gitu, secara kualitas memang mikrofon ini memiliki build quality yang baik, di mana mempergunakan material metal di bodinya menjadikan kita tuh kayak pegang tuh berasa kokoh dan tergolong berat. Dan juga dengan berat sebesar 236 gram dan dimensi 4,7 dikali 3,8 cm, plus juga dengan tinggi 13 cm, menjadikan bodinya langsung sekelas mikrofon premium. Tapi buat yang tanya gimana kualitas suaranya, maka tunggu dulu ya, sabar. Masih di bagian desain nih teman-teman. Di mikrofon ini sendiri nanti juga di bagian atas kita akan menemukan kayak berbagai jaring-jaring besi gitulah ala-ala mikrofon atau streamin bahasa gaulnya, yang ditemani juga dengan sponge di bagian dalam sebagai penyaring udara apalagi untuk napas kita saat kita lagi ngomong. Nah, baru nanti untuk bawahnya kita akan menemukan seperti kayak contohnya tulisan Vivin berwarna putih yang ditemani dengan tombol mute mikrofon di bagian bawahnya. Sebagai pemanis juga ada sih sebenarnya sebuah logo kayak smiley gitu yang kalau kita colokkan komputer maka dia akan menyala berwarna putih. Dan nanti kalau misalnya kita tekan akan tombol mute yang tadi, maka smiley-nya ini akan berubah menjadi warna merah. Selebihnya di bagian bawah dari mikrofonnya nanti ada sebuah port USB Type-C untuk kita sambungkan kepada komputer kita. Dan nggak lupa juga ada desain kayak ulir gitu untuk dipasangkan kepada shock mount-nya dengan cara diputar aja hingga kencang.
Nah, mikrofon ini sendiri kan memang nanti harus dipasangkan kepada shock mount-nya. Dan shock mount-nya ini sendiri tuh memiliki dimensi 12,6 dikali 8,7 cm, tinggi 6,9 cm, dan berat 126 gram. Secara konsepsi, shock mount ini yang dia kasih dalam paket penjualannya tuh tergolong menarik. Karena memang berbeda dengan shock mount yang rata-rata polos aja. Dimana ini tuh dia memiliki aksen pemanis, yaitu ada kayak contoh 4 plastik transparan yang bisa kena pantulan cahaya, dan dia jadi nyala gitu. Jadi bener-bener kayak nanti kalau misalnya nyala ya, itu bener-bener kayak efek roket lagi ngeluncur gitu. Dan kalau teman-teman mau gonta-ganti warnanya, maka ini tuh dimungkinkan. Tinggal pencet aja tombol di atas dari shock mount-nya, maka nanti akan berubah di antara 8 template yang sudah ada. Dimana 7 dari antaranya tuh adalah warna yang solid, sedangkan 1 dari semuanya itu adalah wave RGB gitu. Tapi sekedar catatan ya teman-teman, bahwa untuk bisa mengaktifkan efek RGB-nya itu, kita butuh colokin lagi nih kabel USB yang memang sudah tersedia juga di dalam paket penjualannya. Baik mikrofon dan juga shock mount-nya sendiri tuh nanti akan terhubung kepada boom arm-nya yang memiliki panjang total 90 cm. Ya, layaknya boom arm pada umumnya, maka ini tuh memiliki berbagai mekanisme yang memang memudahkan penempatan posisi mikrofonnya. Mekanisme utama dari boom arm ini sendiri memang mempergunakan pegas yang dalam pengaturan angle-nya tuh bisa kita atur naik dan turun secara lebih mudah. Namun untuk ke shock mount-nya nanti akan ada baut pengencang yang bisa kita kencengin. Dan gak lupa juga nanti untuk boom arm-nya bisa kita pasangkan kepada desk clamp agar bisa diletakkan di meja kita tanpa perlu makan banyak tempat. Ya pokoknya udah tau lah teman-teman boom arm itu. Yang pokoknya tangan begini-begini itu ya. Oke. Mikrofon ini sendiri sih secara konsep dia adalah dynamic microphone, sehingga mengandalkan akan elektromagnetik untuk menangkap pergerakan suara. Dan untuk menangkap suaranya pun memang ini memiliki pattern cardioid yang berbentuk seperti kayak bentuk hati gitu. Dan dengan pola tangkapan tersebut memang menghasilkan suara yang sekitar pun juga tertangkap di mikrofon ini. Nah, buat lebih efektif pemakaiannya, maka Pical sarankan kita bukan ngomong dari sisi samping mikrofon kayak ala-ala kondenser, tapi dari bagian atas mikrofonnya. Untuk spesifikasinya sendiri, memang mikrofon ini memiliki respons frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 110 Hz kepada 15 kHz. Biasanya kan untuk beberapa mikrofon, apalagi yang gabung sama headset gitu kan rata-rata cuma support hingga 10 kHz aja. Dan lebih lanjut lagi nanti mikrofon ini memang sudah support akan SNR ataupun sound to noise ratio sebesar 70 desibel. Yang dimana kalau secara nilai ya, ini berada di level yang tergolong cukup lah. Biasanya sebenarnya sih untuk level-level mikrofon yang oke, harusnya sih berada di rata-rata SNR-nya tuh ya di atas 74 desibel. Dan juga untuk dynamic range yang disupport pada mikrofon ini tuh berada di level 75 desibel. Dan buat yang belum aware dynamic range itu apa, jadi itu adalah jarak antara level suara minimum dan suara maksimum yang disupport oleh sebuah mikrofon. Ya, biasanya sih memang untuk mikrofon yang seriusan gitu minimal dynamic range-nya tuh harusnya di 100-an desibel ke atas. Tapi ya karena memang ini adalah kelas kayak entry level gitu, kayak hore-hore gitu doang, maka 75 desibel ini masih tergolong oke lah. Terakhir untuk bagian sensitivitas, maka mikrofon ini sendiri memiliki sensitivitas minus 40 desibel dengan rentang toleransi sebesar 3 desibel. Dengan demikian, maka mikrofon ini tergolong memiliki mic sensitivity yang cukup rendah. Hal ini nggak serta-merta akan membuat jelek ya teman-teman, karena hal ini membantu dalam menangkap detail suara yang lebih baik sebenarnya. Beda dengan sensitivitas suara yang jauh lebih tinggi, biasanya cocok untuk menangkap suara ambience lingkungan gitu. Sedangkan dengan sensitivitas yang lebih rendah, maka untuk jenis yang kayak kita suara ngomong langsung ke mikrofon, maka akan jauh lebih baik. Dan minimal nggak menangkap suara-suara yang di sekitar suara kita lah. Nantinya secara pemakaian kita sebenarnya cukup aja colokin kabel USB yang ada dalam paket penjualannya kepada laptop ataupun PC kita. Namun karena ada 2 kabel, jadi mau nggak mau nanti bakalan makan space USB yang ada. Tapi mungkin buat yang pakai PC nggak akan masalah, karena port USB-nya banyak. Tapi kalau yang kayak di laptop kayaknya agak PR banget ya, karena dia harus ambil 2 port dari USB-nya. Dan juga untuk secara software memang nggak ada spesifik yang dimention untuk kebutuhan yang macam-macam. Kita cuma bisa pakai semua aplikasi audio yang kita punya. Contohnya kayak Pical yang pakai gratisan Audacity, jelas bisa. Sampai kepada aplikasi-aplikasi lainnya yang sering teman-teman pakai. Ataupun mungkin buat kita yang mungkin sering pakai langsung ke game, ya bisa langsung dipakai aja. Untuk kualitas suaranya sih memang walaupun nggak dijelasin secara spesifik, tapi memang suara-suara sekitar nggak terlalu tertangkap dalam mikrofon ini. Jadi seperti yang tadi udah Pical bilang, karena memang ini memiliki sensitivitas yang rendah, maka suara-suara sekelilingnya sedikit banyak nggak terlalu tertangkap lah. Dan juga ini akan membantu seperti saat kita lagi sesi main game, maka suara-suara kayak contohnya keyboard mekanikal gitu ya, menjadi kayak
samar-samar lah gitu. Nggak terdengar banget sih. Ada lah masih terdengar, tapi kayak samar-samar aja. Bahkan kayak misalnya waktu di studio ya, suara motor yang berada di luar studio pun kayak nggak terlalu kedengeran. Padahal itu dalam studio sendiri, kita kalau misalnya kuping manusia, kita bisa denger jelas banget. Nah, mungkin dari tadi teman-teman udah yang kayak, gila lu ngejelasinnya panjang banget sih secara teknis gitu ya. Maka, karena Pichel udah jelasin panjang lebar gitu ya untuk semua teknis-teknisnya, maka kayaknya lebih afdol kayaknya kalau teman-teman langsung aja dengerin gimana hasil tangkapan dari suaranya. Kita akan rekam dalam kondisi ngomong biasa, dan juga saat kita tes waktu bermain game. Dan kita juga lakuin beberapa aktivitas lain untuk cek gimana kualitas dari noise reduction dari mikrofon ini. So, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari mikrofon Vivin AmpliRocket K651 Dynamic Microphone. Check this out. Berikut ini adalah hasil dari suara mikrofon Vivin K651S. Jadi ini tipe mikrofonnya kayak buat di podcast gitu ya. Jadi bukan kondensor juga. Jadi dia bukan bukan omnidirectional. Jadi kalau misalnya Jelok coba dari sini. Cek. Tetap dapat sih, cuma kayaknya dari depan lebih fokus dia. Teman-teman bisa lihat ya di layar laptop yang ada di depan Jelok sini di aplikasi Audacity. Itu grafiknya ada, artinya audionya masuk. Cuma grafiknya nggak terlalu gede. Jadi apakah output suaranya akan jadi kecil? Kita lihat nanti sama-sama di bagian editing videonya. Karena di sini belum bisa Jalox dengar. Ini habis ini Jalox mau coba tes sambil menggunakan game apakah suara-suara keyboard ketika keyboardnya kedengaran juga atau suara game ikutan masuk juga. Nah, kali ini Jalox lagi pakai laptop Predator Helios 300. Jadi suara keyboardnya nggak akan terlalu cetek-cetek kayak keyboard mekanik. Tapi yang jelas harusnya sih kedengeran ya. Kita coba aja ya sama-sama, oke? Thank you. Buset, si Mami Lisa gonjreng juga ternyata. Oke, kita pakai si Kea. Kea yang mana? Kok nggak muncul? Kea, woi. Nah, gitu. Balik lagi pakai cookie. Swing. Mantap loh. Ya, hajar. Genek juga pakai keyboard doang. Nggak feel-nya. Jalan. Jalan nggak ada di sini. Overall, menurut pribadi Pichel, Vivin AmpliRocket K651 Dynamic Microphone yang Pichel review kali ini memang nggak sepopuler mikrofon kondenser yang rata-rata dikenal banyak orang. Namun dengan kualitas mikrofon yang masih tergolong memadai membuat kita yang mungkin mau memulai konten seperti contohnya tukang mau podcast ataupun bermain game, maka salah satu set dari Vivin ini bisa jadi pilihan teman-teman sekalian. Nggak perlu lagi tuh repot-repot beli boom arm, shock mount, ataupun mikrofonnya. Udah pokoknya tinggal terima beres aja dan bisa langsung dipakai nih satu set mikrofon ini. Ditambah juga dengan aksen LED lightingnya menjadikan produk ini sesuai namanya yaitu AmpliRocket. Bener-bener stand out banget dibandingkan mikrofon pada umumnya. Jadi cocok lah buat kita yang mungkin sering pakai buat live streaming ataupun biar mejeng di depan kamera kayak TikTok live gitu ya. Kayaknya bling-bling gitu. Dan juga untuk urusan suara sih memang ini berada di level yang cukup. Nggak bisa dibilang excellent juga, tapi nggak bisa juga dibilang terlalu jelek-jelek amat. Cuma buat kalian yang memang mau buat music production gitu, maka jelas mikrofon ini bukan pilihan yang tepat ya. Mending ambil yang kondenser mikrofon aja sekaligus, karena lebih sensitif. Mikrofon ini juga secara harga dibanderol dengan harga 900 ribuan. Dan ini juga Pichel pesannya dari AliExpress gitu. Nggak masalah, Pichel nanti akan cantumin linknya. Dan tergolong cepet juga nyampainya dan prosesnya nggak seribet yang Pichel kira. Pichel sih sejujurnya setelah beli mikrofon ini tuh biar bisa bikin podcast gitu. Jadi kayaknya akan beli lagi gitu buat nambahin karena udah langsung satu set nggak usah ribet-ribet lagi. Secara harga sih memang kalau ditanya buat Pichel gitu ya, jelas ada harga ada kualitas dan Pichel masih tergolong oke lah dengan toleransi kualitasnya ini. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang mungkin nggak tahu kita punya channel satu lagi, kunjungi channel satu kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu laginya lagi yang baru, di mana meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu. Berarti cocok bener ini buat podcast.
ya kan? Kayaknya emang udah alam semesta mengharuskan kita buat podcast. Gimana? Sah? Kalau sah, kita ambil lagi.